Inilah detik-detik saat seluncuran di kolam renang Kenjeran Park, Surabaya, Jawa Timur ambruk Sabtu siang. Belasan pengunjung yang ada di atasnya terjatuh dan mengalami luka. Setidaknya 6 pengunjung alami luka serius dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Sementara sisanya alami luka ringan dan syok. BPBD Kota Surabaya telah menerjunkan tim medis untuk merawat pengunjung yang terluka. Ada perosotan air yang ambrol dan kami langsung masuk ke dalam untuk mengecek dan membuat perimeter untuk memastikan bahwa tidak ada korban lain. Kemudian saat ini hasil deteksi awal bahwa korban ada sekitar 15 yang sudah dibawa ke rumah sakit dan tidak ada meninggal dunia. Saat ini sedang ditangani medis dan kami dari Reskrim juga sedang menangani untuk investigasi terkait dengan hal tersebut. Ambruknya seluncuran terjadi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui pemicu kecelakaan. Kasus ini masih ditangani oleh Polsek Kenjeran, Surabaya. Seorang pemudik marah-marah dan melontarkan kata kasar kepada polisi lantaran kesal atas rekayasa arus lalu lintas. Kebijakan arus balik one way di tol Trans Jawa diperpanjang. $22 orang tewas akibat ledakan yang terjadi di sebuah hotel di Kuba. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah ambulans yang nekat menerobos one way di Puncak Bogor diamankan polisi. Ambulans disalahgunakan mengangkut sejumlah wisatawan untuk berlibur. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Aparat Polres Bogor menghentikan sebuah mobil ambulans yang kedapatan menerobos one way ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Saat diperiksa, ambulans tersebut ternyata berisi sejumlah wisatawan yang rencananya berlibur ke puncak. Aparat Polres Bogor sempat melakukan pengawalan, namun mereka curiga dengan isi ambulans yang tidak membawa peralatan medis seperti oksigen dan tanduk. Sang sopir sempat mengelak, namun petugas tetap mengamankan supir berserta wisatawan karena telah mengelabui petugas. Kami sudah tekankan kepada anggota apabila ada ambulan yang memerlukan pengawalan prioritas, kami akan melakukan pengawalan prioritas. Makanya tadi kami hentikan untuk diberikan pengawalan awalnya. Tapi ternyata setelah diperiksa di dalamnya bukan orang sakit, tapi orang mau berlibur, sehingga akhirnya kami bawa ambulan tersebut ke Pos Gadok dan dilakukan penindakan. Kepada petugas, sang sopir mengaku jika dirinya menggunakan ambulans karena ingin menghindari kemacetan karena jalur puncak sedang dilakukan satu arah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dalam berkendara. 2 pemudik tewas dalam kecelakaan di ruas tol Cikampek, Palimanan, Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu 6 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 136.800 tol Cikampek, Palimanan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu pagi. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus melintasi jalur one way dari arah Jawa menuju Jakarta. Minibus naas ini kemudian menabrak mobil elf yang sedang berhenti di bahu jalan. Akibatnya, 2 orang meninggal dunia, sementara itu 6 lainnya luka-luka. 2 orang meninggal, 6 orang luka. Luka beratnya ada 3 orang, sisanya luka ringan. Nah, meninggal dunia, jenis kelaminnya laki-laki 2 orang, kemudian yang
luka dirawat di kami, ada perempuan sebanyak 3 orang. Kedua korban tewas merupakan laki-laki yang sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah mudik ke Kebumen, Jawa Tengah. Kini kedua jenazah dan korban luka berada di RSUD Ciereng, Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 50 meter di Batang, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia, belasan penumpang lainnya terluka dan korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Kim, Batang, Jawa Tengah. Terjadi kecelakaan, tergelincir, masih ada di dalam mobil, masih terjebak. Sebuah minibus yang mengangkut belasan penumpang terjun ke dalam jurang sedalam 50 meter di Desa Pranten, Kecamatan Batang, Jawa Tengah. 1 penumpang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Peristiwa terjadi saat minibus mengangkut 17 penumpang usai berlibur lebaran di dataran tinggi Dieng. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit. Kejadian mau pulang. Oh, mau pulang. Terus? Sangat nanjak terus ya. Oh. Pasti gas. Terus pulang. Enggak lagi ya. Okay. Berarti pas tanjakan itu. Okay. Korban meninggal dunia merupakan warga Pemalang berusia 50 tahun. Korban kemudian dengan laka tunggal dengan kendaraan Elf, kemudian saat ini MD korban 1, kemudian yang lain kami masih melaksanakan perawatan di rumah sakit. Berarti ada berapa penumpangnya itu, Dan? Untuk penumpang tadi saat evakuasi sebanyak 17 orang. 17 orang. Supir. Lokasi bus yang berada di dasar jurang belum dievakuasi karena sulitnya medan. Kasus kecelakaan tunggal ini masih ditangani Satlantas Polres Batang, Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryo Soekarno, iNews melaporkan. Diterjang angin kencang, sebuah minibus yang ditumpangi pemudik dari Kota Bengkulu menuju Sumatera Selatan tertimpa pohon. Akibatnya 1 penumpang tewas dan penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Mobil pemudik ini rusak parah akibat tertimpa pohon berukuran besar di jalur mudik Liku 9 Kapahiang, Bengkulu. 1 penumpang yang duduk di bagian depan tewas di lokasi kejadian, sedangkan penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Petugas polisi, TNI, dan dibantu warga langsung melakukan evakuasi korban serta membersihkan pohon dan ranting-ranting yang melintang di badan jalan. Termasuk bencana alam, yaitu kejadian pohon roboh yang menimpa salah satu pengendara mobil dan mengakibatkan ada korban meninggal dunia 1. Untuk saat ini, untuk korban ada yang meninggal ada berada di Rumah Sakit Umum Benteng, dan untuk yang penumpang yang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Kepayang. Diketahui pohon berukuran besar ini tumbang akibat diterjang angin kencang yang disertai hujan deras. Sedangkan untuk mengurangi kemacetan, petugas polisi menerapkan buka tutup jalan di lokasi kejadian. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seorang pemudik marah-marah dan melontarkan kata kasar kepada polisi lantaran kesal atas rekayasa arus lalu lintas. Video tersebut pun viral di media sosial. Suruh ke sana, suruh ke sana. Gak, suruh ke sana semua. Seorang penumpang mobil mewah ini marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar pada polisi. Diketahui polisi yang dimaki tersebut merupakan Kapolsek Tasikmalaya yang sedang membantu mengatur arus lalu lintas di Simpang 3 Panyusuhan Ciawi, Tasikmalaya kemarin. Polisi mengalihkan kendaraan dari Simpang 3 Panyusuhan Ciawi belok ke jalur Ciawi Singaparna karena kondisi sudah macet. Rupanya mobil mewah tersebut tak melanjutkan ke Singaparna, namun memutar kembali. Saat kembali ke pertigaan Panyusuhan, arus sudah tidak dialihkan lagi. Pria itu pun lalu marah-marah dan meminta semua pengendara dialihkan. Kami mohon maaf karena tadi ada sedikit miskomunikasi, pengalihan jalur, terus sedikit ada ketegangan, tapi kami mohon maaf dan dengan baik. Terima kasih.
Usai videonya viral, penumpang mobil mewah itu akhirnya meminta maaf karena salah paham. Sementara pihak kepolisian tidak akan menindaklanjuti kejadian tersebut. Diduga lolos dari pantauan orang tua, seorang bocah 4 tahun tewas tenggelam di kolam renang. Polisi memeriksa 8 saksi dari pihak pengelola tempat wisata. Dalam video amatir yang direkam seorang pengunjung Taman Herbal Insani, Sawangan, Depok, korban yang baru dievakuasi dari dalam kolam renang mendapat bantuan penyelamatan. Namun sayang, diduga akibat menelan air terlalu banyak, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Akibat insiden ini, Polsek Bojongsari pun menutup kolam renang dan meminta pengunjung mengosongkan lokasi. Pihak pengelola Taman Herbal Insani menyatakan sudah bermusyawarah dan berdamai dengan keluarga korban. Ini maksudnya musibah ini terjadi ya, maksud saya kita tidak menginginkan musibah ini terjadi baik dari pihak korban ataupun dari pihak kami. Kami sudah melakukan berbagai antisipasi agar tidak terjadi satu musibah yang apalagi sampai meninggalnya seorang anak. Jadi untuk ini kami dengan pihak keluarga pun sudah musyawarah, kami sudah melakukan mediasi. Polsek Bojongsari telah memeriksa 8 orang saksi dari pihak penjaga keselamatan kolam renang. Kita akan lanjut. Ini sudah tahap penyidikan, sudah 8 orang lifeguard-nya kita periksa. Dan alangkah terkejutnya kita bahwa lifeguard-nya tidak punya kompetensi. Mereka tidak punya kompetensi sebagai lifeguard. Ya. Bukti otentik, sertifikasi, segala macam yang menyatakan mereka sudah melaksanakan pelatihan sebagai lifeguard itu tidak ada. Sementara tempat kejadian perkara ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, imigrasi Denpasar segera mendeportasi warga Rusia yang videonya viral karena berpose tanpa busana di objek wisata Kayu Putih, Tabanan, Bali. Warga negara Rusia tersebut terbukti melanggar undang-undang keimigrasian. Kasus viralnya foto WNA tanpa busana di objek wisata Kayu Putih Banjar Dinas Bayan, Desa Tua Tabanan, Bali, memasuki babak baru. Kasus tersebut direspon cepat oleh pihak Kanwil, Kemenkumham, dan Pemprov Bali. Bahkan Gubernur Bali, Iwayan Koster, menyatakan tidak dapat mentolerir wisatawan yang tidak menghormati budaya Bali. Gubernur Bali menjamin menindak tegas dengan pendeportasian. Dari hasil pemeriksaan, pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar diketahui warga asing tersebut adalah Alina Fazleva dan Andrei Fazlev, warga Rusia. Pak Sutri ini mengaku bahwa foto viral tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei 2022 dan mereka tidak mengetahui bahwa pohon tersebut disucikan di Bali dan tidak bermaksud untuk tidak menghormati budaya Bali. Terhadap wisatawan-wisatawan ini betul-betul memalukan. Untuk segera melakukan deportasi terhadap wisatawan ini yang berasal dari Rusia, agar ini menjadi pelajaran bagi semua wisatawan. Silahkan berkunjung ke Bali, berwisata ke Bali, tetapi dengan tetap menghormati budaya Bali. Untuk sementara waktu, warga negara Rusia tersebut masih dititipkan di ruang detensi imigrasi Denpasar sambil menunggu jadwal penerbangan ke negaranya. Seorang pilot para layang asal Pekanbaru yang hilang kontak setelah gagal landing karena cuaca buruk akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan dalam kondisi lemas sementara parasut milik korban tersangkut di pohon. Tim SAR gabungan mengevakuasi Gali Gani Irawan, 16 tahun pilot para layang yang hilang di Puncak Lawang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Korban ditemukan dalam kondisi lemah dan secepatnya dievakuasi ke Puskesmas Matur untuk perawatan medis. Korban ditemukan tim SAR gabungan setelah petugas terlebih dahulu menemukan parasut milik korban yang tersangkut di pohon. Korban atas nama Gali Gani Irawan, 16 tahun,
penggiat para layang ditemukan oleh unsur gabungan dalam kondisi selamat. Korban dilaporkan hilang sejak kemarin pada tanggal 6 Mei, Jumat, saat melaksanakan para layang di Puncak Lawang di daerah Maninjau atau di daerah Kabupaten Agam. Sebelumnya, Gali Gani Irawan, pilot para layang, dinyatakan hilang kontak setelah gagal landing akibat cuaca buruk di Puncak Lawang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Imbas penutupan jalan tol Jakarta Cikampek, jalan arteri Kalimalang padat. Adis Malam akan kembali usai jeda.